Bapak Ibu, Saudara Jemaat GKJ Jembaran, serta Bapak Ibu, Saudara yang menyaksikan tayangan khotbah di channel YouTube ini. Salam damai dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam ibadah Paskah kelima ini, bersama kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 7, ayat 55 sampai dengan ayat 60 yang demikian. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, memperhatikan, dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ada sebuah lagu klasik. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja? Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang, apalah artinya cinta tanpa kenyataan. Dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, lagu dengan judul "Semua Bisa Bilang di Atas" secara tidak langsung mengingatkan kita bahwa ada korelasi, ada hubungan yang sangat erat antara tutur dan tindakan, antara teori dan praktek, antara pengetahuan dan implementasi, serta antara apa yang benar-benar kita yakini dengan apa yang kita lakukan demi memperjuangkan keyakinan kita itu. Satu dengan yang lain merupakan kesatuan, tidak bisa
disahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, adalah Stefanus, salah seorang dari Rasul Tuhan, yang oleh karena kesetiaan dan imannya kepada Kristus, ia tetap teguh menghadapi tantangan, rintangan dalam karya pelayanannya. Bahkan ketika Stefanus diperhadapkan pada kemarahan para anggota Mahkamah Agama, ia tetap mempersaksikan imannya kepada banyak yang hadir saat itu, bahwa sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Pun ketika Stefanus diseret keluar dan dirajam atau dilempari batu oleh orang banyak, ia menyongsong ajalnya dengan kesetiaan. Ia menyongsong ajalnya dengan doa dan pengampunan. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pasca peristiwa penganiayaan dan pembunuhan Stefanus ini, banyak rasul dan jemaat pengikut Kristus lainnya dikejar, ditangkap, dan dianiaya. Sebagian dijebloskan dalam penjara, sebagian lagi ada yang dibunuh dengan cara-cara yang sadis. Padahal peran dan karya para rasul di Yerusalem kala itu luar biasa, di mana banyak orang miskin, janda, dan anak-anak terlantar yang diperhatikan dan menerima pelayanan. Namun, oleh karena hasutan dari beberapa orang jemaat Yahudi yang memprovokasi tua-tua dan ahli Taurat dan banyak orang lainnya, maka terjadilah penangkapan dan penganiayaan terhadap para Rasul Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, menjadi pengikut Kristus selalu ada tantangan, rintangan. Meski berbeda bentuk dan wujudnya, namun dimanapun kita berada, baik di kota ataupun di desa, waktu lampau, kini, dan waktu yang akan datang, pastilah rintangan dan tantangan itu selalu ada. Seperti halnya saat ini, Bapak, Ibu, Saudara, di tengah pandemi COVID-19. Baik kita sebagai pribadi maupun gereja, kesetiaan dan iman kita kepada Tuhan ditantang. Jika dulu, sebelum pandemi ini terjadi, kita bersama dipanggil untuk bersekutu bersama di gedung gereja. Mungkin banyak sekali alibi yang kita punyai waktu itu. Baik itu karena jadwal ibadah kebagiankah, terlalu pagi, masih repot urusan rumahlah, musim hujan tibalah, dan sebagainya, yang membuat kita enggan bersekutu bersama di gedung gereja. Namun sekarang, Bapak, Ibu, Saudara, ibadah di rumah bersama keluarga masing-masing, yang bisa dilaksanakan kapanpun sesuai dengan waktu yang kita miliki. Pertanyaannya, alibi apa lagi yang kita punya selain malas dan lupa? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 ini di satu sisi secara perspektif manusiawi, ya, merupakan masalah dan tantangan yang berat bagi kehidupan. Semua orang terdampak tanpa terkecuali. Dan semua lini kehidupan pun
terkena imbasnya. Baik itu ekonomi, sosial politik, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, mendasar pada kisah Stefanus dalam firman Tuhan kita saat ini, kita sebagai umat percaya juga diajak untuk melihat bahwa pandemi ini juga merupakan kesempatan untuk kita mempersaksikan iman, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Pandemi ini juga merupakan kesempatan untuk kita mewujud nyatakan iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Di mana dalam kondisi sulit sekalipun, kita tetap belajar untuk setia beriman kepadanya, baik dalam doa-doa pribadi maupun persekutuan bersama keluarga kita masing-masing. Di samping itu, Bapak Ibu Saudara, kita juga dipanggil untuk menghayati bahwa himbauan di rumah saja bagi sebagian orang atau keluarga menjadi himbauan yang mudah untuk dilaksanakan. Namun tidak bagi sebagian besar keluarga lainnya. Di mana ada banyak keluarga yang benar-benar kesulitan. Di mana banyak anggota keluarga yang membutuhkan bantuan, pertolongan dari kita untuk bisa mencukupi kebutuhan dasar hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, oleh karena itu, marilah dalam Minggu Paskah kelima ini, kita dipanggil untuk bisa mempersaksikan iman kita kepada Tuhan, baik dalam tutur dan tindakan kita, baik dalam cinta dan kenyataan, baik dalam pengetahuan kita akan Tuhan, dan praktek hidup keseharian. Beriman, bersaksi, berkarya bagi Tuhan dan sesama. Tuhan